Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau suaraku nggak jelas atau aku kecepatan jelasinnya atau ada yang nggak jelas, raise hand aja atau langsung bertanya di kolom chat kayak gitu. Jadi nggak harus sampai selesai, nggak apa-apa. Terus kemudian ya, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang automatic number plate recognition kayak gitu. Ya, aku akan mulai untuk share screen. Nah, automatic number plate recognition. Automatic number plate recognition itu adalah sebuah teknologi yang menggunakan OCR untuk membaca dan menganalisa plat nomor. Ini biasa digunakan di kalau kita bicara di traffic, apalagi kalau seandainya kita kepingin membuat sebuah sistem yang namanya traffic violence detection atau pelanggaran traffic yang mendeteksi pelanggaran di traffic, di mana mungkin kalau ketika merah mobil masih maju atau kecepatan di atas yang diharapkan, maka plat nomornya bisa ke capture dan disimpan dan dibaca juga isinya, yang nanti bisa digunakan untuk e-tilang kayak gitu, atau juga bisa digunakan untuk report untuk analisa. Contoh, pada satu buah jalur jalan yang paling banyak melewati kendaraan tersebut itu ternyata memiliki kendaraan berplat B. Artinya mungkin kebanyakan kendaraan yang lewat dari tempat itu adalah dari kendaraan yang ada di sekitar Jakarta kayak gitu. Dan masih banyak lagi kalau kita bicara tentang traffic analysis. Kalau traffic analysis bukan cuma ANPR, tapi bisa juga mendeteksi klasifikasi dari kendaraan tersebut. Ini kendaraan yang paling banyak digunakan adalah kendaraan yang SUV atau kendaraan yang pendek itu, atau kendaraan yang mungkin lebih bulky atau kebanyakan bis atau truk yang lewat di jalan tersebut. Karena itu juga bisa digunakan nantinya untuk membuat mungkin bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan policy-policy yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja, itu introduction terkait ANPR dan fungsinya. Di sini untuk flow-nya adalah flow diagramnya. Semoga kelihatan, ini bisa di zoom ya. Atau aku bukain di lokalku aja, di diagram. Nah, kurang lebih nanti untuk flow diagramnya atau alur dari logikanya dari sebuah NPR itu adalah, yang pertama dia ada input image. Dari input image kemudian akan dilakukan yang namanya vehicle detection. Setelah itu dia akan dilakukan yang nama plate detection, yaitu mendeteksi platnya. Kemudian melakukan plate recognition menggunakan OCR, optical character recognition. Kemudian typo correction, dan yang terakhir district classification. Jadi kurang lebih ini adalah alurnya. Sebetulnya bisa aja dari input image langsung plate detection, cuman dia akan memiliki kekurangan terkait kalau seandainya kita kepingin menggunakan traffic analysis kayak gitu. Dia akan jadi kecil sekali platnya, dan padahal kan sebuah image sebelum dimasukkan ke sebuah model itu dia akan dikecilin dulu gambarnya, jadi pasti plat itu akan tidak kelihatan. Jadi itu kita lewatin dulu vehicle detection, baru plate detection, kemudian plate recognition, typo correction, dan district classification. Jadi kurang lebih ini adalah alur yang akan kita jalankan pada pagi hari ini. Kayaknya full screen aja lah. Oke. Kemudian di sini adalah beberapa dependensi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah automatic number plate recognition. Yang pertama ada Python, jadi teman-teman harus punya Python. Dan yang kedua ada PyTorch, dan yang ketiga ada Ultralytics, dan yang keempat ada isi OCR. Untuk sementara di workshop ini kita akan menggunakan OCR yang sudah ada, bukan OCR yang membuat sendiri.
Tapi untuk kebutuhan kedepannya, untuk robustness, terutama pada traffic ya, karena traffic itu pasti gambar platnya blurry atau banyak noise-nya, teman-teman harus melakukan training secara mandiri kayak gitu. Nanti mungkin buat teman-teman saya kasih bonus 1 buah video di salah satu course kami. Jadi bukan full course, saya kasih bonus. Jadi salah satu video di course kami itu tentang text recognition, atau mungkin 2, karena itu ada 2 video bahas soal text recognition di course kami yang namanya Computer Vision with PyTorch. Jadi kalau misalnya teman-teman kepingin bangun plat detectionnya, plat recognitionnya sendiri, bisa mengacu ke situ. Oke. Kemudian ini adalah PyTorch installation. Oke, mungkin di workshop ini aku hanya akan menjelaskan saja secara umum gimana cara install PyTorch. Karena ini sebetulnya mudah, tapi lama banget, bisa take 1 hour tergantung koneksi internet. Karena yang di-download cukup gede, ya gigaan lah. Tapi kalau internet temannya cepet ya mungkin setengah jam, 20 menit, 10 menit selesai. Jadi yang pertama, aku highly recommend itu jangan install PyTorch itu from source atau pakai sudo apt. Biasanya kan kalau teman-teman install Python kan pakai sudo apt install Python something, sudo apt install Python nanti. Kalau pakai Ubuntu atau kalau pakai Windows, teman-teman pakai installernya Python yang python.exe. Itu saya kurang rekomendasi. Mending teman-teman install Conda terlebih dahulu. Conda teman-teman itu license-nya dia tuh free for commercial selama teman-teman bekerja sendiri atau ada di dalam sebuah perusahaan yang ukurannya di bawah 200 karyawan. Kalau teman-teman sudah di atas 200 karyawan, kalau aku bakal menggunakan Docker untuk instalasi, terutama di bagian CUDA atau install NVIDIA CUDA-nya. Tapi kalau teman-teman mau ngejalanin PyTorch-nya di CPU, ya mau pakai Python environment biasa silahkan. Karena install CUDA itu betul-betul setengah mati kalau kita bicara installing yang betul-betul dari awal tanpa menggunakan Conda kayak gitu. Aku pribadi sampai sekarang masih menggunakan Conda untuk installing CUDA dan kawan-kawan. Jadi teman-teman silakan buka aja dokumentasi yang ada di sini untuk installing Condanya. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman apakah Windows, macOS atau Linux. Kemudian silakan diikuti. Kalau Windows cukup gampang ya. Nanti tinggal download kayak 1 buah binary file dan langsung install gitu aja, double klik. Tapi kalau Linux ya sebenarnya sama sih, downloading binary file. Tapi untuk installnya nanti dengan komen di terminal kayak gitu. Baru setelah teman-teman install Conda ini sudah aman, sudah jalan semuanya, teman-teman tinggal masuk ke pytorch.org. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih aja versinya, dan ini silahkan pilih package-nya bagian yang Conda. Kemudian language-nya Python. Untuk compute platformnya silahkan pilih tergantung kebutuhannya teman-teman ya, mau CUDA 11.8 atau CUDA 12.1. Kemudian ini silahkan di copy aja. Mungkin kalau di Linux dan macOS teman-teman langsung ke terminal aja seperti ini. Dan mungkin silahkan ke environment yang diinginkan. Contoh seperti kayak Conda Activate. Kalau yang biasa saya pakai itu Conda Activate Your Logs. Kemudian Ctrl+Shift-V atau Ctrl+V, karena kalau di command prompt-nya Windows bisa Ctrl+V, tapi kalau di terminal tidak bisa Ctrl+V. Nah ini dia akan langsung sudah keinstall PyTorch-nya, Torch Vision, Torch Audio, sama PyTorch CUDA-nya. Plus CUDA sama Qden-nya sudah keinstall. Jadi teman-teman nggak perlu bingung untuk install CUDA dan Qden di device laptop PC-nya teman-teman. It's so easy, ini sangat gampang sekali untuk install. Dan kalau teman-teman mungkin bergerak di dunia riset, ini gratis buat researcher ya. Tapi kalau for komersial, yang tadi aku bilang, karyawan di bawah 200. Ya, kurang lebih seperti ini.
Oh ya, mungkin preprocessnya juga kalau mau pakai CUDA ya, teman-teman juga harus install yang namanya NVIDIA driver. If need CUDA. NVIDIA driver aja. Kan banyak tuh kalau di YouTube nerangin gimana cara install CUDA di laptop. Wah, dikasih tahu cara yang susah, banyak banget video YouTube-nya. Aku nemu cara ini itu di salah satu artikel. Karena aku selalu aku tuh tipikal yang begini ya. Ketika aku mencari sesuatu dan aku rasa itu susah, aku akan mencoba cari alternatif yang lain dulu. Barangkali ada yang lebih gampang. Ternyata ketemu. Dan akhirnya betul, nggak lama. Karena aku kalau pakai cara yang lama itu banyak banget yang cerita sama diriku, konsultasi ini kok berhari-hari install CUDA nggak selesai-selesai. Lagi kalau install CUDA yang pakai cara susah itu bisa menyebabkan kita OS-nya keganggu, terutama kalau Linux ya, OS-nya itu keganggu dan akhirnya harus install ulang. Tapi kalau OS yang lainnya yang seperti kayak Windows dan macOS kayaknya enggak, karena dia lebih stable ya OS-nya. Tapi kalau Linux itu gampang banget kesenggol OS-nya, jadi harus install ulang kalau mau install lagi si NVIDIA CUDA-nya dengan cara yang benar. Oke. Sekarang kita sudah bahas soal instalasi. Silahkan diikuti aja, itu gampang. Terutama kalau laptopnya teman-teman baru, belum pernah dipakai, pasti nggak ada error. Tapi setauku selama perjalanan aku menggunakan Conda dan PyTorch itu nggak pernah ada masalah dalam instalasi CUDA dan lain-lainnya. Masih insya Allah aman mulus. Bahkan aku biasanya install untuk komennya, untuk setup komennya cepet tek. Sudah paling nunggu downloadnya yang lama, karena downloadnya ya gigaan kayak gitulah. Tergantung nextnya teman-teman. Sama mungkin instalasi Condanya juga rada nunggu dikit. Oke. Sekarang kita akan mempelajari soal vehicle detection. Oke, mungkin sebelum ke vehicle detection ini aku akan membahas sedikit tentang yang namanya apa itu object detection. Tadi ganti device. Oh, boleh. Oke. Jadi apa itu object detection? Aku akan menjelaskan object detection itu as high view, bird eye view lah, nggak sampai dalam banget. Jadi object detection adalah sebuah task dalam computer vision yang bertujuan untuk melakukan lokalisasi dan klasifikasi objek multiple objek, klasifikasi multiple objek dalam satu buah gambar atau satu buah frame kayak gitulah kalau kita bicara video, di mana nilai outputnya itu dia memiliki, contohnya ada satu gambar, dia tuh memiliki list of value ya. Ini input gambar kita masukin ke object detection, dia tuh outputnya adalah list, yaitu array ya, bahasa lainnya array, list dari beberapa data. Yang pertama ada XY atau posisi bounding box-nya. Jadi mungkin di sini aku akan tulis posisi bounding box, yang dimana posisi bounding box ini bisa berformat XY atau XYWH. Oke.
enaknya kalau di Ultralytics kita bisa dapetin dua-duanya dengan mudah. Oke, XY sama XYWH. XY itu apa sih? Kalau XY itu seperti ini. XY itu contoh ada gambar objek kayak gini. Nah, ini adalah X1Y1 dan X2Y2. Tapi kalau kita menggunakan XYWH, maka yang digunakan adalah midpoint-nya. XY, kemudian width-nya, dan height-nya. Kayak gitu. Ini kurang lebih dua format yang bisa digunakan di dalam bounding box. Setelah dia ada bounding box, dia ada confident-nya. Confident dari keyakinan dia apakah itu beneran objek atau bukan. Baru setelah confident dia ada yang namanya class ID. Dia tuh masuk kelas mana sih, dan biasanya dia bentuknya dalam bentuk integer. Kayak gitu. Dan nanti ini ada beberapa data, bisa 10, bisa 5, bisa 100. Tergantung kapabilitas dari sebuah object detection itu maksimal sampai berapa objek. Kayak gitu. Pasti ada batas maksimal yang nggak mungkin tak terhingga. Begitu. Kalau YOLO sendiri itu bisa sampai ribuan objek dalam satu frame. Karena memang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa menghandle ribuan objek dalam satu frame. Kalau Faster RCNN, setauku ya, kalau Faster RCNN itu dia bisa tak terhingga karena dia menggunakan konsep double stage. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana konsep dari YOLO secara aslinya gimana, sebenarnya saya ada online course, malah aku nggak enak mau jualan lagi. Aku ada online course yang memang menjelaskan tentang object detection with PyTorch. Kalau online course itu dia video based aja, tapi lebih mendalam daripada online workshop. Tentang object detection with PyTorch, aku bahas soal YOLO, Faster RCNN, sama DETR plus Mas RCNN buat tambahan. Untuk membahas soal object detection secara deep learning dan matematisnya gimana, kayak gitu. Kita mungkin di sini fokus ke implementasinya dulu aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kurang lebih kayak gini object detection itu. Oke. Untuk caranya cukup mudah, teman-teman tinggal pip install Ultralytics. Ini kita copy. Kemudian kita jalankan di terminal saya. Nah, dia akan sudah di sini sudah terinstall, tapi mungkin teman-teman akan butuh waktu sedikit lebih lama karena teman-teman perlu melakukan yang namanya instalasi. Kayak gitulah terkait Ultralytics. Oke, sekarang kita coba copy untuk programnya. Di sini aku sudah nyiapin beberapa sampel gambar. Perlu digarisbawahi ya, mungkin ini disclaimer dulu, ANPR ini itu hanya berfokus di 7 sampel image ini. Ketika 7 sampel ini diakurasinya sudah bagus, maka ya udah kayak gitu. Maka kita cukupkan kayak gitu. Mungkin perlu dilakukan beberapa tambahan teknik untuk membuatnya lebih robust, dan nanti akan aku bahas di nextnya. Maka dari itu aku kasih bonus course terkait text recognition kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke detect. Sorry, yang ini. Kalau yang ini versi lengkapnya sudahan. Di sini kita akan mencoba untuk ngoding bareng. Ini from Ultralytics import YOLO, import CV2. Ini kita copy. Nah, jadi from Ultralytics import YOLO. Jadi dari Ultralytics kita import modul yang namanya YOLO. Terus kemudian kita import CV2 untuk kebutuhan image processing kita. Kemudian dari YOLO, di sini kita melakukan yang namanya load model YOLO v8s.pt, yang dimana YOLO v8s.pt ini dia sudah ditrain dengan data yang namanya Coco dataset, di mana Coco dataset itu dia ada sekitar 80-an kelas, dan di antaranya itu dia ada mobil, truk, bis, sama motor. Jadi kita bisa langsung pakai terkait itu untuk langsung kita gunakan untuk kebutuhan vehicle detection.
Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, pada beberapa kasus vehicle detection yang punyanya YOLO V8S ini dia tuh general. Kalau teman-teman punya case khusus, kayak contoh harus bisa perform di sebuah jalan yang gelap atau menggunakan kamera infrared. Nah, mungkin teman-teman perlu melakukan training sendiri kayak gitu. Tapi ini in general tuh sebenarnya sudah bagus banget. Nanti kita cek aja. Kita load modelnya, kemudian kita definisikan path dari sampelnya, kemudian kita load image-nya. Dan di sini kita akan melakukan inferencing atau melakukan prediksi, di mana result sama dengan YOLO, yaitu dari modul YOLO ini. Kita masukkan image-nya, kemudian kita pilih classes-nya, yaitu untuk kebutuhan filtering classes. Jadi kita cuma menerima kelas 2578 aja, kalau sisanya dianggap 0. Kemudian agnostic NMS true, ini untuk mencegah terkadang itu base sama truck. Itu tuh kadang kayak overlapping gitu. Terdeteksi ya base ya truck. Nah, itu untuk mencegah waktu mungkin menggunakan agnostic NMS untuk menghilangkan adanya overlapping itu. Apa bedanya NMS biasa sama NMS yang agnostik? Jadi NMS itu fungsi yang digunakan untuk menghilangkan overlapping dari objek. Jadi contoh ada overlapping. Nah, NMS itu digunakan untuk menghilangkan dari overlapping. Bedanya NMS biasa sama agnostik NMS, NMS biasa itu digunakan untuk menghilangkan overlapping yang kelasnya sama. Jadi kalau base overlapping sama base baru dihilangkan, truk sama truk dihilangkan. Tapi kalau agnostik NMS mau kelasnya beda, dia akan tetap dianggap ya namanya overlapping, ya overlapping tetap akan dibuang kayak gitu. Terus kemudian kita akan memfilter confidence threshold yang di atas sama dengan 0,5. Jadi yang kalau ada deteksi yang confidence threshold yang di bawah 0,5 akan diabaikan kayak gitu. Kemudian ini adalah fungsi bawaan untuk melakukan plotting dari YOLO-nya, dari YOLO modulnya. Kemudian ini adalah modul untuk melakukan imwrite, yaitu melakukan write di folder out ini. Kira-kira outputnya bagaimana? Nah, ini kenapa kok aku nggak pakai imshow? Mungkin teman-teman biasanya kalau nonton tutorial OpenCV pakai imshow. Di sini ya ini kebetulan modulku ada yang nge-crash antara OpenCV sama PyTorch. Jadi kalau aku ngeload PyTorch, dia nggak imshow-nya entah kenapa modulnya nggak bisa dijalanin. Ini mungkin karena library Yologsku yang sering aku kanibal kayak gitu. Maksudnya aku seenaknya sendiri kalau mau install new version di Yologs. Tapi kalau on production tentu enggak ya. Karena kan menurutku cuma dev aja. Tapi sebetulnya itu perilaku yang kurang baik. Ya itu karena memang ada beberapa alasan tertentu lah aku melakukan hal itu. Jadi waktu itu aku menggunakan imwrite untuk menunjukkan hasilnya. Oke, kita coba jalankan Python detect 2.py. Kita jalankan. Setelah kita jalankan, sip, dia akan mendeteksi adanya 4 mobil. Kalau kita buka, nah di sini sudah teranotasi untuk di sini memang ada 4 kendaraan. Kayak gitu. Itu vehicle detection. Kemudian mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit kalau ada yang ingin bertanya. Monggo Mas Yuda, silakan bertanya. Izin tanya Mas Ruby, Yeah. itu nanti berarti secara umum menumpuk model YOLO-nya ya Mas ya? Maksudnya aku membayangkannya akhirnya jadi kita ngedeteksi vehicle-nya dulu nih, mobil, motor, truk atau apa, baru nanti ngambil lagi
number plate-nya kayak gitu ya mungkin Mas ya. Iya, betul Mas. Oke. Kalau kayak gitu berarti nanti pakai dua pre-train model ya Mas ya? Betul. Oh ya. Terus yang mau aku tanyain ini sih Mas. Kalau misal dari jenis vehicle-nya di YOLO kan di Koko tuh setauku cuman ada truk, bus sama mobil biasa ya Mas ya. Kalau misalkan akhirnya mau buat satu project sendiri yang isinya misal ngedetect ambulans gitu, itu artinya kita harus bikin dataset sendiri ya Mas ya? Betul Mas. Iya, harus bikin dataset sendiri. Oh, oke. Mungkin itu aja sih Mas. Makasih. Siap-siap, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kita lanjut. Plate detection. Nah, untuk plate detection sendiri, di sini kita perlu ngetrain model kita sendiri untuk melakukan plate detection. Ini adalah data link yang akan kita gunakan untuk online workshop kita. Ini adalah Universe RoboFlow. Ini data yang bisa kita gunakan. Nanti untuk downloadnya gampang. Nanti tinggal klik aja download dataset. Kalau aku pribadi karena mau ngetrain dan aku nanti akan mendemonstrasikan yang ngetrain di lokalku, jadi cukup download zip to komputer dan continue kayak gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin mau ngetrainnya di collab, maka silakan pilih show download code, terus kemudian continue dan pilih yang bagian Jupyter, dan nanti di copy dan di copy ke notebooknya teman-teman. Ini nanti kalau aku paste, dia bakal nunjukin API keyku di RoboFlow. Jadi aku nggak bakal nunjukin di copy ke notebook kayak gitu. Dan di sini juga sudah aku sediakan buat teman-teman yang mungkin belum punya PC atau computing power GPU. Di sini sudah aku sediakan template dari RoboFlow sendiri untuk melakukan yang namanya object detection menggunakan YOLO V8. Dan ini bisa diikuti tutorialnya, cukup mudah. Bagaimana cara melakukan training dengan menggunakan Google Colab. Karena hanya configure aja, configure, nggak ada coding sama sekali di sini. Hanya melakukan config aja. Dan di sini aku akan mencontohkannya training di lokal. Karena aku pribadi kenapa aku suka training di lokal? Ya kelemahannya Google Colab itu, dia tuh CPU core-nya itu cuma 2 dan kecepatannya pun juga cuma 2 GHz. Padahal yang namanya training deep learning yang dibutuhin tuh gak cuma CPU juga penting. CPU itu dipakai buat nge-read datanya, digunakan untuk melakukan reading data sama processing datanya. Kalau kita pakai device yang core-nya banyak, itu bisa lebih cepat. Bahkan GPU ku itu lebih kecil daripada Colab, tapi aku bisa training lebih cepat daripada Colab karena aku punya core yang lebih besar kayak gitu. Karena di bagian pre-processingnya itu juga cukup heavy. Aku tinggal bisa kasih definisi yang namanya 6 workers ya, 8 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang aku akan mendemonstrasikan gimana cara kita ngetrain locally. Let's say teman-teman sudah install PyTorch, sudah install Gyuda, pakai Conda. Sekarang saatnya kita train from source. Pertama kita download datanya dulu, seperti tadi di download by zip kalau di lokal, atau kalau mau di
downloadnya di contoh kalau di AWS pakai SageMaker, yaitu VM untuk training AI, bisa pakai download code juga. Kemudian kita ekstrak datasetnya. Ini aku tunjukin untuk datasetnya. Di sini ada license plate, online workshop, oke, di sini sudah ada train test valid dan di sini sudah ada data.yaml. Dan ini adalah format yang biasanya dibutuhkan sama YOLO V8 atau Ultralytics. Jadi kita punya data itu dibagi jadi test, train, valid. Kemudian kalau kita buka di dalamnya dia ada image sama labels. Jadi dipisah foldernya, image sama labels. Terus kemudian di bagian data.yaml kita definisikan train itu posisinya di mana, valid itu posisinya di mana, tes posisinya di mana. Kita definisikan juga inc number kelasnya 1, terus nama dari kelasnya apa. Di sini aku kasih license plate, dan di sini RoboFlow workspace bla bla bla. Ini cuman buat licensing aja. Ini mungkin konfigurasi kebutuhan dari RoboFlow universe-nya. Karena biasanya format YAML itu adalah format yang biasa digunakan untuk konfigurasi. Kayak gitu. Oke. Let's say kita sudah konfigurasi, karena kan juga sudah disiapin ya konfigurasinya sama si RoboFlow. Yang perlu kita lakukan juga, ini konfigurasi tambahan ya. Teman-teman kalau sudah install Ultralytics, biasanya teman-teman tuh yang perlu yang namanya konfigurasi di bagian, sebentar, aku tunjukin. Nano home ruby config ultralytics setting.yaml. Oke, diingat-ingat ya path-nya ya. Ini home ruby ini ya home-nya teman-teman, di mana bebas. Kemudian .config ultralytics setting.yaml. Ini silakan teman-teman buka config filenya dan masuk ke bagian dataset dir. Biasanya kalau teman-teman masuk ke dataset dir, itu tuh diminta kalau datasetnya tuh disimpan di salah satu buah folder. Jadi kita harus jadinya tidak fleksibel kayak gitu. Nah, untuk menjadikannya bisa jadi fleksibel, maka silakan ganti dia menjadi titik. Dengan menggantinya menjadi titik, maka dia akan fleksibel. Selama teman-teman masuk ke project apapun ya, datasetnya akan mengikuti posisi dataset itu. Jadi nggak perlu bingung kayak gitulah. Oke, ini aku Ctrl X, yes. Nah, kalau sudah di save, sudah kita setting, maka sekarang kita sudah bisa jalankan. Kita cukup jalankan komen yang ada di sini, yaitu YOLO detect train data, terus kemudian path dari YAML-nya, yaitu ada di dalam folder datasets, license plate, sama data.yaml. Model sama dengan YOLO V8s.pt, epochnya 100, batchnya 4. Oke. Ini contoh kita copy dan kita jalankan di sini. Seperti yang tadi aku bilang, ini sebenarnya secara default Ultralytics itu 6 workersnya 8. Jadi Mbak itu kenapa aku nggak nambahin 6 workers lagi? Walaupun sebetulnya bisa, kalau saya aku pengen kerja CPU ku nggak mau terlalu berat, aku pengen 4 aja. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Nanti tinggal ditambahin 6 workers kayak gitu. Cuman di sini biar cepet, aku mau pakai 6 workersnya tetap 8. Oke, ini kita enter. Nah, proses trainingnya adalah proses yang paling lama teman-teman. Dia mungkin bakal makan waktu sekitar, kemarin itu aku hitung-hitung 3 jaman. Cuman kemarin karena aku nggak sabar, 10 epoch sudah tak stop. Dan ternyata hasilnya juga sudah bagus, 10 epoch. Jadi monggo kalau mau di training full, nah nanti output dari training ini akan ada di dalam folder yang namanya runs detect. Nanti dia akan training index yang paling bawah. Jadi dia akan, kalau kita ngetrain baru lagi, dia akan nge-iterate baru dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini
cara untuk training YOLO V8 Ultralytics. Let's say teman-teman sudah berhasil nih training sampai epoch 100 kayak gitu. Tapi aku epoch 10 aja sudah aku stop kemarin. Sebenarnya aku stopnya juga nggak sengaja, karena aku pengen nyoba model di epoch ke-10 malah nge-crash karena RAM-nya penuh. Jadi dan aku tes sudah bagus, ya udah aku tidak aku lanjutkan untuk trainingnya kayak gitu. Dan kita untuk dapetin wake-nya kita masuk ke train nama Jaya yang kemarin aku train wake dan ambil yang base.pt, kemudian kita copy, kemudian kita taruh di sini base.pt. Nah di sini sudah ada play.pt, ini sama aja, jadi yang ini kita hapus dan aku rename itu ya, aku rename dari base jadi play supaya enak kayak gitulah untuk dokumentasinya. Setelah kita melakukan ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan coding untuk load si modelnya. Tapi sebelum kita melakukan coding load si modelnya, kita akan melakukan beberapa helper function terlebih dahulu, yaitu crop image sama get XYZ, di mana crop image ini kita gunakan untuk melakukan cropping sebuah gambar, dan get XYZ ini kita gunakan untuk nge-get XYZ dan kita dalam bentuk list kayak gitulah. Jadi dia sudah XYZ. Ini kita tinggal copy untuk kedua function ini, kita taruh di atas. Aku akan jelasin ya. Jadi memang biasanya kalau kita melakukan cropping image, ketika kita melakukan cropping image itu kita sebetulnya melakukan yang namanya query index dari posisi pixel X dan Y. Jadi contoh ini kan Y dulu ya, biasanya format image itu dia HWC, dimana dia kan Y dulu baru X-nya, Y-nya dulu ya baru X-nya. Jadi kita akan mengambil gambar di pixel yang ada di XY1, yaitu mengambil pixel dengan posisi Y1 sampai dengan Y2 dan X1 sampai dengan X2. Ini sampai dengan ya, mungkin aku kasih panah aja daripada minus. Sampai dengan X2 kayak gitu. Nah dengan logika seperti itu kan, contoh ini ada gambar gitu ya. Contoh aku mau ngambil posisi di sini dan di sini XY ya. Nah aku cukup nge-query aja dari sini sampai sini dan dari sini sampai sini. Yang ini nanti otomatis ikutan kayak gitu. Terus kemudian untuk get XY-nya, di sini enaknya Ultralytics itu kita sudah dikasih modul untuk nge-get XY-nya. Cukup dengan results.boxes.xy.cpu.numpy. Kenapa aku kasih .cpu? Karena dia ada di CUDA. Karena aku jalannya pakai CPU. .numpy. Jadi result.boxes.xy ini aku kunci di 3 ini ya. Ini aku kunci di 3 itu. Itu isinya adalah list dari XY keseluruhan objek yang ada di dalam sebuah gambar. Jika objeknya ada 10, maka dia akan ada 10 XY. Jika objeknya ada 15, maka akan ada 15 XY. Dan di situ kita akan pecah dan kita akan simpan dalam bentuk list. Sebetulnya kita kayaknya nggak harus pakai for loop deh. Ini kayaknya ada satu cara yang bisa lebih mudah daripada pakai for loop. Ini kita coba aja ya. Ini kita coba, harusnya bisa cuman begini doang. Tapi tetap butuh for loop deh. Tapi enggak. Oke, ini kita coba ganti dengan codingan yang lebih optimize ya, daripada pakai for loop. Kurang kerjaan kayak gitulah. Jadi XYZ sama dengan
results.process.exe.cpu.numpy.type np.int32. Oh ya, aku lupa. Aku harus import numpy snp. Setelah itu dot tulis. Ini kenapa kok kita bisa pakai ini? Karena ini jauh lebih optimize programnya ya. Karena NumPy itu sebetulnya itu dia berjalan di backgroundnya itu ada C sama apa gitu, aku lupa. Dia ada C sama apa. Tapi kalau kita pakai for loopnya Python itu cukup lambat. Jadi mungkin ini akan sedikit lebih optimize programnya kayak gitu. Jadi kita .boxes.exe, kita pindah dia ke CPU, kita rubah dia ke NumPy, kita rubah tipenya jadi int32 dan kita tulis. Dan ini kayaknya jauh lebih optimize code-nya. Aku baru sadar pagi ini. Oke, kita coba aja untuk def get is exist dan cropping. Kita copy ini programnya dari di bawahnya image out aja. Nah, ini vehicle exe, get exe, result 0, vehicle list, crop image.copy, exe for exe in vehicle exe. Jadi ini namanya list comprehension, teman-teman. Jadi akan menjalankan fungsi di dalam sebuah list. Dan ini lebih optimize daripada kalau kita nge-for loop list satu-satu pakai append. Oke, coba kita print apakah codinganku itu berhasil yang baru, karena belum aku tes juga. Kita Python detect 2. Betul banget untuk dapat koordinat dari objeknya. Oh, ini berhasil nih untuk dapat koordinatnya dan ya, it works tanpa for loop. Oke, kalau sudah kita berhasil for loop dan kita juga sudah berhasil crop image-nya dan mendapatkan vehicle list, sekarang saatnya kita load modelnya, model si plate-nya, yaitu di sini plate sama dengan YOLO plate pt. Kemudian for, nah ini kita copy. For index, vl in enumerate vehicle list. Jadi kita akan iterate dari vehicle list. Vehicle list ini isinya hasil crop-cropan gambar, tapi kita taruh di dalam sebuah list. Result plate sama dengan plate vl agnostic nms true confident 0,5. Plate exe sama dengan get exe result plate 0. Kita lihat sama ya. Kemudian if len plate exe sama dengan 0, kalau dia nggak ada plate di dalamnya, maka kita akan continue atau ya tidak akan menjalankan fungsi yang di sini dan akan meneruskan ke iterasi yang berikutnya. Tapi kalau seandainya dia ada, maka dia akan menggambar kotak dari image out. Kemudian untuk koordinatnya sendiri, plate exe kita tambah posisi vehicle-nya, posisi titik 0 dari vehicle X dan Y-nya. Karena kalau ini tidak kita tambahkan, dia akan gambarnya ngaco. Karena kita tetap perlu memposisikan posisi koordinatnya sesuai dengan di gambar fullnya itu gimana. Jadi contoh gini, aku gambar ya. Let's say kita ini sudah dapat nih koordinat ya, kayak gini. Nah, contoh kan plate-nya di sini. Tapi plate koordinat ini sebetulnya kan ini let's say ini posisinya ada di 100,50 ya. Dan posisi plate ini terhadap mobil itu juga sekitar 100,25. Oke. Tetapi kalau kita kepingin melakukan drawing, kita harus memposisikan posisi plate terhadap keseluruhan gambar. Caranya gimana? Caranya cukup mudah. Tinggal yang 100 ini kita tambah 100. Ini kayaknya bukan 100 ya, harusnya ini mungkin cuma 25. 25 kita tambahin 25. Ini 25 kita tambah 100. Dan yang 50 kita tambah 25. Dan ini kita aplikasikan untuk keseluruhan koordinat supaya ketika gambarnya
bisa sesuai dengan posisi image-nya. Itu di sini aku kasih plus vehicle position-nya juga. Pada itu kenapa aku perlu ngambil indeks dari tiap list-nya juga kayak gitu. Mungkin yang belum tahu apa itu enumerate itu jadi kalau kita melakukan for loop di Python, kalau kita cuman for loop biasa, contohnya aku contohin ya di terminal Python. Kalau kita cuman for i in A B C print i, maka dia akan ngeprint ABC. Tapi intinya dia akan nge-get value ABC. Tapi kalau kita pakai enumerate, ini contoh kita tambahin index, i, kita kasih enumerate, jangan lupa dikasih kurung lagi. Kemudian kita print index, i, maka akan hasilnya jadi seperti ini. Dia akan 012. Jadi dia akan nyimpen indeksnya. Waktu itu indeksnya kita gunakan untuk memanggil si koordinat dari kendaraannya. Kayak gitu. Oke, ini kita coba aja untuk outputnya Python detect 2. Dan kita cek di bagian out. Nah, dia sudah ke gambar license plate-nya. Ini kalau aku nggak pakai vehicle detection, yang kedeteksi cuma yang depan. Karena yang ini akan nge-shrink, jadi nggak kelihatan kayak gitulah. Tapi nanti yang ini akan kita tetap hilangkan, karena ini nanti hasil rekognisinya sedikit ngaco dan kita perlu ngedevelop rekognisi kita sendiri. Tapi kayaknya untuk di codingan ini nggak akan aku filter. Kalau di codinganku yang sebelumnya aku filter. Jadi kalau lebarnya tidak lebih dari, lebarnya kurang dari 90 pixel, maka akan aku continue, karena pasti juga hasil OCR-nya ngaco dan aku takut menyebabkan dia error. Atau mungkin kita kasih aja nggak apa-apa untuk filtering, tapi tetap digambar kayak gitu. Oke, sudah selesai kita melakukan plate detection and it works well. Mas, itu si plat XY kenapa pakai result plate 0? Oh iya, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman melakukan inferencing atau prediction di neural network, dia tuh akan pakai menggunakan sistem batch. Maka itu kenapa dia bisa dimasukin lebih dari satu gambar dalam satu kali inference. Aku memanggil index 0 itu karena memang aku juga cuma nge-inference satu buah gambar aja. Karena secara result dia akan bentuknya ada tambahan tambahan list di luarnya kayak gitu. Jadi untuk menghilangkan tambahan list di luarnya itu aku ambil indeks ke 0 kayak gitu. Karena kalau indeks ke 0 dihilangkan nggak akan bisa kayak gitu. Jadi memang biasanya deep learning model itu dia inputnya batch, outputnya juga batch. Jadi bisa lebih dari satu gambar kayak gitu. Pak sudah bisa menjawab? Sip, sama-sama. Oke, lanjut. Oh ya, sekarang mau masuk ke plate recognition. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke plate recognition. Nanti untuk yang video yang akan aku bagikan yang ini. Dua video bonus yang ini. Capture recognition pakai CNN, RNN plus CTC loss. Ini PyTorch heavy ya. Biasanya course di tempatku yang ada tulisannya with PyTorch ini dia betul-betul fokus di deep learningnya banget. Jadi ya monggo aku dicoba kayak gitu. Terus sama text recognition pakai generated dataset. Dua ini mungkin buat foundationnya teman-teman kalau pengen ngebuat plate recognition dataset dan pengen ngetrain sendiri untuk kebutuhannya teman-teman.
Nanti 2 itu video yang aku berikan secara gratis yang buat yang join ini. Oke, monggo kalau ada yang bertanyakan. Out of topic, berarti sekarang TensorFlow udah nggak begitu dipakai di industri atau gimana? Masih di beberapa perusahaan yang dari dulu memang perusahaan AI dan masih pakai TensorFlow juga sampai sekarang masih pakai TensorFlow. Cuman kalau di industri yang baru ya, contoh ada perusahaan yang umurnya belum lama, bahkan ada beberapa perusahaan yang umurnya lama pun juga sudah switch ke PyTorch kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan TensorFlow juga punya kelebihan ya. Nggak terus PyTorch yang always the best. TensorFlow tuh dari segi training dia lebih cepat, tapi debuggingnya susah. Kenapa? Karena dia tuh lebih optimize, karena dia tuh programnya tuh di-compile dulu. Maka itu kenapa tracing errornya susah ya, karena di-compile dulu dari Python code dirubah ke dalam bentuk yang lain. Tapi kalau PyTorch itu dia tuh Pythonic banget. Maka itu kenapa mudah banget debuggingnya. Tapi kalau dari segi kecepatan TensorFlow lebih cepat. Dan kalau pakai TPU-nya Google, TensorFlow sudah support, tapi PyTorch belum. Sebagian layer sudah support, tapi nggak semuanya. Kalau PyTorch untuk training di TPU, kayak gitu. Atau mungkin yang terbaru sudah support, aku belum cek lagi. Karena PyTorch juga cukup banyak. Tapi kalau seandainya memang support dan cukup didukung, aku sampai sekarang belum nemu kenapa mereka tidak ganti ke TPU. Karena TPU cukup murah para developernya. Ya mungkin karena juga sudah nyaman. Mungkin ada cost transisi yang besar. Kalau melakukan transisi bisa jadi ada banyak alasan. Tapi TensorFlow itu kelebihannya daripada PyTorch. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sama-sama. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Plate recognition. Di sini untuk kemudahan saya akan menggunakan isi OCR. Jujur teman-teman, building text recognition model itu susahnya minta ampun. Ya nggak susah minta ampun sih, tergantung konteksnya. Tapi kalau NPR itu termasuk yang gampang kalau dibandingin sama OCR yang umum ya. Jadi that's why kenapa kebanyakan orang ketika ngedevelop OCR mereka tidak akan ngedevelop sendiri dan pasti akan pakai third party, entah open source atau bayar by endpoint kalau berhubungan sama OCR. Karena memang susah banget untuk develop dan penyediaannya juga sudah banyak. That's why di sini kita akan pakai versi open source. Dia nggak maksimum. Kemarin aku tes di mobil yang posisinya rada miring, yang platnya nggak betul-betul ngadep ke depan, dia rada error. Bahkan di sini aku tunjukin nih, di gambar yang nomor 3 ini kan dia D-nya nggak kebaca kan. Nah kayak gitu. Jadi isi OCR ini masih belum sempurna lah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah pip install OCR, isi OCR, dan kita enter. Kemudian kita import isi OCR, kita taruh di atas. Kemudian OCR sama dengan isi OCR.reader and GPU true. Di sini aku pakai GPU. Mungkin aku gabungin di sini biar sama-sama load model semua yang ada di dalamnya.
Setelah itu, nah di dalam for index VL bla 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 ini, selain kita tambahin ini, kita langsung ke bawah. Flat image sama dengan crop image vl.copy flat xj 0. Setelah itu flat image sama dengan cv2.cvt_color flat image cv2.color bgr to rgb. Terus setelah itu kita flat text sama dengan ocr.retext flat image. Dan yang terakhir text sama dengan kita bikin empty string untuk buat nyimpen teksnya. Dan for pt in flat text sama dengan ini, nanti bahas soal preprocessingnya kita bahas nanti. Ini kita copy dan kita taruh di sini. Kemudian kita akan plot si teksnya. Oke, kita coba jalankan. Kalau di 1 JPEG sih aman sih, ini nanti hasilnya lumayan bagus. Nah, dia AD1LZ. Contoh di yang gambar kedua. Copy relative path. Nah, di sini dia kan selain nyimpen platnya, di sini juga ada typo. Di sini PKHP dan di sini 0720. Kayak gitu, ini sebetulnya PO ya, ini ada typo juga. 0720. Nah, ini pengen kita hilang ini 0720. Terus kita coba lagi di yang ketiga. Ini kita copy relative path. Mungkin sampai 3 aja. Oh, sama mungkin aku menunjukin satu lagi buat ada beberapa tipe yang nanti akan kita fixing kayak gitu. Nah, di sini juga 11-19 nya masuk. Dan di sini juga dia nggak stabil ya antara upper sama lowernya. Itu juga kita akan fix habis ini. Terus ini aman. Ini juga ada typo di sini, copy relative path. Ayo sini, naik. Kok out sih? Lanjut. Copy relative path. Jangan ditarik-tarik ya. Ditarik yang dikasih apa? Oke, kita cek di 6. Nah, ini jadi iri 59. Terus ini B1029 RFR, terus ada punctuation-nya. Kita akan remove itu habis ini. Dan di 7 juga ada typo, seingatku. Ini kita copy relative path. Sebetulnya the best way untuk fix ini tuh adalah kita perbagus modelnya. Post processing sama typo itu tidak akan bisa ngecover ke keseluruhan yang ada, karena pasti ada beberapa yang nggak bisa kita koreksi tiponya. Kayak mungkin contoh O sama Q. O sama Q itu kalau beneran O gimana, atau kalau beneran Q kan kita nggak tahu, maka harus kita benerin adalah dari sisi modelnya. Nah, ini BB SSK, terus ada punctuation-nya juga. Sama ini BA7520 bla bla bla. Oke. Nah, sekarang saatnya kita melakukan beberapa processing untuk teksnya. Karena kita sudah melakukan upper ya. Yang pertama, kita akan membuat semuanya menjadi upper. Kita kasih aja tinggal dot upper. Dengan melakukan dot upper, maka yang di image ketiga ini dia akan jadi upper semuanya. Kita copy, kita ganti jadi 3.
ini jadi QZZ yang jadi kapital. Terus kemudian kita kepengen menghilangkan any unwanted string. Jadi kita pengen menghilangkan string yang tidak kita butuhkan. Di sini kita akan menghilangkan string yang berpola dd, atau intinya berpola digit-digit, titik digit-digit. Itu yang mengindikasikan dua nilai di bawah ini. Maka ini kita import tray. Import tray dan remove pattern string. Dan di teks di sini sebelum kita put text sama dengan remove pattern string. Tapi sebelum kita remove pattern string, jangan lupa kita replace terlebih dahulu untuk teksnya. Supaya untuk meningkatkan robustness dari remove pattern string. Oke. Kalau kita jalankan, nah di sini sudah jadi 1006 QZZ. Kalau kita coba di yang 2, kalau kita 2, nah di sini sudah hilang any unwanted stringnya, walaupun memang dia bentuknya jadi gabung-gabung gitu, tapi any unwanted stringnya kita sudah hilangkan. Oke. Setelah kita menghilangkan any unwanted string, kita pengen remove punctuation. Ini kita copy. Kemudian kita tinggal text sama dengan remove punctuation. Sekarang kita coba di 6 JPG. Nah dia any unwanted stringnya sudah nggak ada, sudah dihilangkan kayak gitu. Kok ini apa, punctuationnya sudah dibuang. Kita coba untuk yang 7.jpg. Dan dia sudah dibuang si punctuationnya atau tanda bacanya. Lanjut, setelah kita menghilangkan punctuationnya, kita kepingin yang namanya proses pattern. Loh, apa itu proses pattern? Jadi proses pattern itu kita akan merubah yang namanya ini naknya aku jelasinnya di whiteboard aja. Jadi proses pattern itu adalah sebuah proses di mana, jadi kan output platku itu tadi kebanyakan itu kan SS, DDD, SS, ya kan? Dan aku kepengen jadi SS, DDD, SS. Jadi ada spasinya supaya aku mudah dalam ngeproses yang depannya. Dan SS, DDD, SS ini juga kita gunakan untuk apa namanya, typo correction. Dan si SS, DDD ini selain patternnya seperti ini, patternnya itu juga kan ada yang SS spasi DDD, maka tapi ini SS-nya gabung, maka yang dipisah cuma ininya aja, outputnya akan tetap seperti ini. Dimana S itu bisa lebih dari 1, D bisa lebih dari 1, dan S lebih dari 1. Kalau kita cek di bagian proses stringnya, kalau kita cek di bagian proses pattern, ini kita copy. Ini sebetulnya dia adalah sebuah regex, di mana dia akan mencari pattern, yaitu untuk string
dari A sampai Z dengan jumlah dari 1 sampai 3, karena nggak mungkin lebih dari itu, dikali D 2 sampai 4 dan S 2 sampai 3, kayak gitu. Kayaknya ini harusnya 1 sih, ini harusnya 1. Kayaknya plat nomor kan bisa 1 ya, yang di kanannya, atau 2 ya, lupa aku. Kayaknya harus minimal 2 deh. Kayaknya minimal 2 deh, minimal 2. Nah, baru kita use the pattern to match and transform the input. Jadi kalau kita sudah result sama dengan re.sub, nah ini kita kasih /1 untuk nge-get ini, spasi /2, spasi /3, kayak gitu, input string. Jangan lupa dikasih dot strip untuk menghilangkan spasi-spasi yang tidak diinginkan. Oke, kita coba untuk ngebuatnya. Sorry ya betul ya teman-teman atas suara background ya. Next ya, ini jadi bahan evaluasi kami lah. Oke, lanjut kita coba untuk stringnya, mungkin kita coba yang 6 ini, 6 JPG. Nah ini setelah kita tes, dia akan jadi spasi seperti ini, B1029 RFR, kayak gitu. Jadi ini ada teks proses yang kita lakukan. Betul, saya minta mungkin sekitar 1 menit ya untuk ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Betul, sorry banget atas ada kesalahan teknis yang terjadi. Next, kita akan membuat typo correction dan daerah detection. Jadi sini typo correctionnya kita akan berfokus di 2 string, intinya string pertama inilah. Setelah yang KA141KU ini dia perfect sih, jadi nggak perlu kita aplikasikan typo. Ya mungkin ini ada IB, terus IRI sama BB. Kita akan fix itu. Jadi untuk fix itu, pertama kita sudah siapin data korpusnya, data.json. Ini belum nge-cover keseluruhan plat yang ada di Indonesia ya, karena aku cuma nge-cover sekitar 20-an aja. Dan itu cukup memakan waktu dalam membuat ini, karena aku harus cari-cari tahu. Jadi ya kita akan menggunakan korpus ini untuk melakukan yang namanya typo correction. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita import JSON. Kemudian data sama dengan json.load open data.json. Jadi ini adalah sebuah script untuk ngeload dari data.json-nya. Untuk selanjutnya data.json yang akan kita lakukan adalah membuat si typo correction sama daerah detection code-nya, kayak gitu. Jadi pertama di sini, nah ini mungkin sedikit beda ya dengan yang ini. Ini mungkin aku update. Kemarin aku
bikin programnya lebih optimize dan lebih bagus kayak gitu. Ini aku copy, taruh di sini. Nah, jadi tipe correctionnya di sini text to correct text.split spasi 0. Ini kita ngambil string di spasi yang pertama. Mungkin aku jelaskan sesuatu, ini aku copy tipe correction ke dalam VS Code kita. Jadi, oh ya, kita perlu fuzz ya. From fuzzy-wuzzy import fuzz. Untuk fuzzy-wuzzy sendiri bisa pakai pip install fuzzy-wuzzy. Jadi pertama di sini ada tipe correction. Nah, text to correct sama dengan text.split spasi 0. Jadi text.split itu kita tuh melakukan split teks berdasarkan spasi. Jadi nanti contoh dia ada AD 1 2 3 4 5, maka dia akan jadi AD 1 2 3 4 5 dan yang kita ambil hanya AD-nya aja. Kemudian di sini maksimum score-nya itu aku kasih 0. Kenapa aku pakai maksimum score? Kalau kau pakai function yang sebelumnya cuman pakai if terus aku return, ternyata di bawah di dalam korpus tersebut itu ada yang nilainya lebih maksimum dan dia tidak akan kebaca karena hanya dapat apa yang dia dapatkan kayak gitu. Jadi contoh kita perlu maksimum itu karena kita perlu ngecek skor dari keseluruhan korpus itu nilainya berapa. Nah, kita akan ambil yang maksimumnya. Contoh maksimumnya di sini dia ada di nilai itu 80 dan dia di atas threshold, di mana thresholdnya adalah 40. Maka kita akan ambil korpus ini sebagai yang utama kayak gitu. Text to correct, text to split maksimum 0. Terus ini text resultnya kita simpan menggunakan kayak temporary variable untuk menyimpan sebuah variabel yang nanti akan kita gunakan. Kemudian daerah dalam bentuk list, karena daerah kita kalau di data.json dia dalam bentuknya list kayak gitu. Setelah itu for d in data plat nomor, rasio sama dengan fuzz.ratio text to correct, d kode. Jadi kita akan ngecek nih kira-kira nilai kesamaan string antara text to correct sama d kode atau dari masing-masing n, l, w, p, m, ag dan seterusnya itu berapa. Jika rasio lebih dari maksimum dan rasio lebih dari 40, maka maksimum sama dengan rasio, text result sama dengan d kode, daerah sama dengan d daerah. If maksimum lebih dari 0, maka kita akan nge-return teks, daerah. Jika tidak, maka kita akan nge-return teksnya secara harfiah, non. Kayak gitu, jadi kita nggak dapat daerahnya. Oke, sekarang saatnya kita coba gunakan si tipe correction-nya. Teks, daerah sama dengan tipe correction text. Setelah itu kita kasih cv2 put text image out daerah bla 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 bla, koordinatnya cuma ini kita tambah 30 biar ada di bawahnya kayak gitu. Oke, kita coba jalankan di sampel 6. Cannot receive, oh ya benar. Untuk daerahnya jangan lupa dikasih titik 2 dot join daerah. Ini kasih koma. Jadi ini adalah sebuah function untuk menjoinkan list of string menjadi koma. Jadi dia akan digabungin jadi koma kayak gitu. Mungkin ilustrasinya kayak gini ya. Dot join daerah itu, nah dia akan contoh ada list ABC, maka dia akan jadi ABC kayak gitu. Terus kita invite. Nah ini sudah keluar Indonesia sama Jakarta kayak gitu. Kita coba lagi di yang 7.
Ya, Brasil, Jakarta. Oke, kita coba yang daerah lain. Di sini ada k5.jpeg. Nah, ini ada Cepu, Pati, Kudus, Jepara, Grobogan, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini kurang lebih gimana caranya kita untuk melakukan yang namanya typo correction dan intinya automatic number plate recognition dari vehicle detection, plate detection, plate recognition, sama apa namanya, plate recognition, terus apa sih namanya, oh ya, text processing sama typo correction dan district extraction, kayak gitu. Nah, di sini aku akan coba nyontohin tambahan satu hal. Di sini aku akan kasih file namanya st.py. Di sini kita akan mencoba untuk membangun GUI-nya sebentar aja, tapi GUI simple aja. Di sini kita import streamlit sst, kita import cv2, kita from ultra, lytics import YOLO, st.title, plat nomor kendaraan, upload gambar yang ingin dideteksi, image sama dengan st.file uploader. Terus if image is not known, ini mungkin kita load dulu beberapa modelnya di detect 2. Ini bonus materi ya, terus juga waktunya masih banyak. Kita copy, sampai ya sini. Nah, ini kita load utilsnya sama modelnya. If image is not known, def streamlit image to cv2 oh iya ya, dapat ya bentuknya pilot. Oke, kita coba aja kayak gini. Oke. AMG sama dengan streamlit image to cv2 dan channelnya PQR. Nggak usah, langsung kita copy aja yang di sini AMG result sampai ke bawah. Kita copy, mungkin indentationnya perlu diperbaiki. Image out for index bla 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 lalala, harusnya it works. If is not lalala. Terakhir ya, st.image out channel PKR. Jangan lupa dikasih st.text hasil deteksi. Oke, ini untuk pembuatan GUI-nya sementara pakai streamlit. Kita coba untuk ngejalaninnya cukup streamlit run, semoga nggak ada error.
st.py. Kita browse file online workshop. Sample out, sample open. Nah, dia lagi proses. Uploaded file object is no attribute convert. Bentar. Streamlit uploaded file to cv2. Gak pakai imrit lah, dirubah kenapa itu? Oh, pakai image.open. Kita perlu pillow, perlu tambahan pillow. From pill import image, terus nah sip, hasilnya kayak gini, hasil deteksinya. Nah, aku tambahin code-nya ke dalam Notion. Full code with GUI. Ya, kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gini. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, what's next? Kira-kira apa sih tahapan selanjutnya kalau sudah belajar ini buat teman-teman? Yang pertama adalah more data on plate corpus. Tadi plate corpusku cuma belum nyentuh keseluruhan plat nomor. Plat nomor Indonesia itu ada 55 dan yang baru aku sentuh sekitar 20-an. Jadi silakan penuhin itu. Terus kemudian NRPS system yang bisa handle more extreme case. Kayak extreme case itu mungkin lebih miring, lebih orientasinya nggak full ke depan kayak gitulah. Dan itu yang biasanya yang perlu diupdate adalah si OCR-nya, bukan deteksinya. Deteksinya sudah bagus banget sebetulnya, sudah cukup robust dan sudah bisa digunakan untuk production. Tapi yang rekognisinya perlu di enhance lagi. Dan yang terakhir ada object tracking untuk optimize performance untuk streaming purposes. Nah, ini mungkin aku kasih tambahan materi dikit. Kenapa kok bisa object tracking bisa optimize performance dari streaming purposes? Let's say tadi kan kita bilang alurnya ada banyak ya, dari vehicle detection, plate detection, plate recognition, kemudian ada typo correction, sama district detection ya. Aku kasih DD lah ya. Ini kalau kita jalanin tiap frame dan tiap objek, latensinya bakal lambat banget. Latensinya bakal super lambat. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita aplikasikan yang namanya object tracking. Object tracking itu fungsinya membuat satu objek di dalam satu buah video itu tuh sama dengan objek dengan yang sebelumnya di frame sebelumnya. Jadi contoh ada objek A nih, ada objek A. Di frame 1 dia posisinya di sini, di frame yang kedua dia posisinya rada ke kanan, di frame ketiga dia rada ke bawah. Tapi dia A semua, maka kita akan menganggap dia sebagai objek yang sama. Karena kalau kita cuma pakai object detection itu belum bisa, karena dia akan selalu menganggap objek baru di setiap frame-nya. Kalau kita bisa menganggap setiap objek itu sama di setiap frame-nya, maka kita tidak perlu menjalankan ini secara terus-menerus, alias kita cukup menjalankan ini sekali aja. Dan saranku untuk menjalankan PD, PR, TC, DD itu pakai yang caraku tadi, bebas mau pakai luas vehicle boleh. Jadi kalau luas vehicle-nya atau lebar vehicle-nya kurang dari threshold kita, maka ini tidak akan dijalankan. Tapi kalau lebih besar daripada threshold yang kita inginkan, ini akan dijalankan semuanya ke belakang, atau mau dari platnya juga boleh. Dan mungkin saranku DVD aja ya, jadi biar prosesnya tidak terlalu banyak kayak gitu.
Dan kalau seandainya kita sudah sesuai threshold ini, kita dapetin nilainya, kita cukup jalankan sekali, bukan tiap frame. Kita jalankan sekali dan kita simpen nilainya di dalam sebuah temporary variable, atau kalau mau dibuat sistem utuh sebuah software ya disimpannya di database. Kayak gitu. Jadi si objek tadi cukup ngakses datanya aja, cukup ngakses data plat nomornya tanpa harus menjalankan proses yang panjang ini. Dengan begitu, latensi akan jauh lebih teroptimasi untuk ANPR ini. Kayak gitu. Kalau stream loh ya, tapi kalau image ya tetap harus full pipeline ini, nggak bisa pakai object tracking buat optimize kayak gitu. Oke, mungkin 3 itu. Monggo saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab. Oh, Mas Arif Barkah baru join ya. Oke Mas, ini ada 3 link, silakan diikuti. Pertama ada Telegram group link untuk join komunitas kami. Terus kemudian ada material link, yaitu untuk materi di workshop kali ini. Dan material ini adalah tempat nanti aku ngupload video recordingnya juga. Dan ada link absensi untuk diisi nama lengkap untuk kebutuhan sertifikasi. Kayak gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dari proses yang ada, dari apa yang sudah kita pelajari. Kita ingin deploy untuk modelnya akan diletakkan di mana? Diletakkannya di satu project. Kayak contoh nih, ini kan folder project ya. Folder project itu dia berlaku mau deployment, mau development. Ya di sini. Tapi kalau secara best practice base-nya ada folder tambahan namanya CKPT atau wake, yang dimana wake ini bisa dipindah di dalam CKPT kayak gitu. Nanti tinggal aksesnya di sininya ya, tambahin CKPT yellow v8s.pt, CKPT play.pt biar rapi aja untuk ininya. Jadi tetap harus satu folder sama projectnya. Iya, di GitHub. GitHub itu kan ada batasannya ya. Mungkin bisa pakai GitLab, Bitbucket, atau GitHub LFS, GitHub Large File untuk nyimpen wake. Atau wake-nya juga bisa disimpan di Hugging Face Hub yang nanti akan di-download. Tapi itu rada ribet sih. Jadi ketika aplikasi dijalankan harus di-download dulu modelnya. Bebas, ada banyak cara lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Oke, mungkin sambil nunggu, nanti kalau ada yang bertanya, tanya aja. Aku mau ngiklan dikit. Jadi, aku mau memperkenalkan perusahaan kami. Perusahaan kami adalah Rubita LPN Data Consultant, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan dan edukasi. Dimana kalau konsultan kita itu servisnya ada beberapa. Yang pertama ada data annotation, dimana kita bantu researcher, engineer, perusahaan untuk menganotasi data mereka dalam pembuatan machine learning model. Kemudian ada customize, yaitu sebuah service untuk ngebuatin custom AI buat tergantung kebutuhan dari klien. Kita ada AI powered parking management system, dan kita ada chatbot to automate customer service. Kita ada modul outsourcing, jadi kalau teman-teman pengen outsource sebuah modul
entah itu modul apapun itu ya bisa di outsourcekan ke kami. Kemudian ada anomaly monitoring on surveillance, yaitu mendeteksi kebakaran, orang berantem, ledakan, orang jatuh atau orang pingsan. Kita juga ada medical image analysis. Kita juga ada web development service. Kalau seandainya teman-teman sudah punya model AI-nya tapi mau dibuatin dashboard UI-nya. Information system untuk automate prosesnya teman-teman, dan Ruby Taleb Academy. Untuk Ruby Taleb Academy sendiri produk kita ada 3, yaitu online workshop, one-on-one mentoring, sama online course. Untuk online workshop sendiri, di sini kita juga jual yang versi recordednya. Jadi kalau teman-teman mau beli yang versi recordingnya silahkan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi silahkan kayak gitulah kalau ingin membeli recordingnya. Kita ada customize your YOLO V8 for your research purposes. Ini biasanya dipakai sama researcher kalau dia kepingin atau tesis, disertasi, di mana dia kepingin nge-config atau bikin custom layer di YOLO V8, atau deploy machine learning model pakai GCP, MLOps with MLflow, deploy machine learning model ke AWS, atau bahkan ngebikin computer vision code di kita menggunakan C++, dan deep learning using Python. Kalau ini ada yang versi gratisnya, jadi nggak usah dibeli. Di YouTube kok sudah ada yang versi gratis, jadi nggak usah dibeli yang ini. Sama mungkin yang terakhir ini yang teman-teman ikuti sekarang. Kalau online course sendiri kita ada object detection with PyTorch, ada introduction to PyTorch, backend development using FastAPI and MongoDB, computer vision with PyTorch, NLP with PyTorch, deployment with Docker. Sama ini kita ada portfolio course juga, jadi bareng-bareng bangun satu buah aplikasi, bisa dipakai juga buat portfolio. Jadi lebih bahas ke software engineering aspek dari sebuah AI development, instead of bahas tentang bikin model, bikin fungsi ini betul-betul kita sudah pakai tech stack dari software engineering kayak backend, database, sama storage, object storage management kayak gitu. Sama untuk UI-nya aku masih pakai Streamlit sih memang, karena memang kita biasanya engineer itu nggak ngurusin UI, yang ngurusin UI itu ya ada timnya kayak gitu. Mari itu kita tapi tetap kadang disuruh bikin UI, tapi cuma buat demo aja, dan itu Streamlit sudah cukup kayak gitu. That's why aku pakainya buat Streamlit aja untuk GUI-nya kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau tertarik silahkan daftar. Dan terakhir one-on-one mentoring. One-on-one mentoring itu adalah sebuah konsultasi sih. Jadi konsultasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau bimbingan kalau teman-teman pengen riset dalam satu hal, atau doing engineering, atau bahkan pengen belajar sesuatu secara custom. Kayak contoh, aku pengen belajar soal object detection tapi bisa jalanin stream dan bisa pakai bisa pakai Intel DL streamer kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti bisa daftar aja ke aku, ke nomor admin biasanya. Kalau mau one-on-one mentoring, nanti tinggal bilang aja materinya apa yang mau dipelajari. Nanti dari situ aku bisa kasih tahu rekomendasi berapa jam mungkin yang bisa teman-teman beli. Kayak contoh, tapi ingat, tetap constraint-nya by waktu ya. Jadi kalau seandainya waktunya habis ya teman-teman harus nambah waktu kayak gitu. Untuk pricingnya sendiri itu per jamnya 200.000. Tapi kalau teman-teman order di atas 8 jam ke atas lah ya, itu per jamnya jadi 150.000 kayak gitu. Kayak kemarin ada yang chat aku, dia butuh konsultasi terkait pembuatan GUI terhadap satu buah model yang sudah dia bikin. Dia tanya harganya berapa, tak jauh 1 jam 200.000. Aku fair-fairan aja. Ya aku bilang kalau cuman problemnya itu aja 1 jam aja cukup. Jadi dia cuma biar 200.000. Ada juga yang sistemnya nemenin disertasi. Jadi kayak ada juga seseorang lagi disertasi S3, dia butuh servisku seminggu 3 kali 4 kali untuk bantu dia dalam disertasi ya, kayak konsultasi gitulah, minta diajarin ini, minta diajarin itu. Jadi kenapa kok one-on-one mentoring? Jadi harapanku tuh teman-teman ketika mengerjakan sesuatu, satu, menghindari yang namanya
apa sih namanya, calo ya, aku lupa namanya apa ya, intinya kayak gitulah, jenis calo kayak gitu. Jadi niat biar teman-teman bisa paham kayak gitu aja ya, teman-teman paham apa yang dikerjain, bukan cuman yang penting selesai skripsi kayak gitu aja, atau selesai tesis atau selesai disertasi. Untuk portofolio kami bisa dicek di sini. Ini CEO nya diri saya pribadi, CEO experience-ku ini portofolioku. Nah, ini belum aku update portofolionya, bahkan mungkin kayaknya mau aku hapus untuk portofolionya karena nanti tentu tambah lama tambah banyak, jadi mungkin aku ganti jadi kayak produk katalog aja. Dan ini ada organisasi-organisasi yang aku pernah kontribusi kayak gitu, dan ini partnership perusahaan kami, dan yang terakhir ini adalah open source yang aku pernah contribute. Kurang lebih kayak gitu untuk penjelasannya. Kalau teman-teman ada kritik dan saran terkait produk-produk kami, silahkan PM saya. Saya akan mendengarkan dengan baik insya Allah, dan saya akan coba untuk ngupdate produk-produk kami kayak gitu. Kalau kami mampu ya dari kritik dan saran tersebut, tentu kami akan memprioritaskan apa yang sekiranya fatal kayak gitulah, untuk kami perbaiki lebih dulu. Dan ini kontakku. Ada WhatsApp, ada LinkedIn, ada email. Ini nomor pribadiku. Biasanya kalau daftar one-on-one mentoring, aku lebih senang menghubungi nomor pribadi aja daripada nomor admin, walaupun sebenarnya dua-duanya nomorku. Tapi ya sama aja sih. Terus untuk YouTube bisa diakses di home. Ini ada YouTube deh di sini. Nah ini. Silakan kunjungi YouTube kami, silakan di-subscribe. Subscribe Anda sangat membantu, karena nanti kalau sudah 1000 subscriber aku bisa live di YouTube kayak gitu. Oke. Oh ya, free course-ku tak taruh di YouTube. Kalau teman-teman pengen belajar, sama aku ada beberapa video tematik yang aku ajarkan kayak gitulah. Oke, mungkin itu aja kurang lebih untuk pertemuan kita. Ada yang bertanyakan mungkin sebelum saya tutup? Mas Ruby tadi apakah kita dapat detection? Enggak dapat. Harus membeli kalau ingin mendapatkannya. Ya, object detection with PyTorch ya. Dapatnya yang tadi itu, yang ini. Dapat free-nya itu yang ini. Nah, yang ini. Dua ini. Tapi kalau object detection-nya enggak. Kalau mau ya gini aja deh. Buat teman-teman yang join di online workshop ini, aku kasih diskon 50%. Kalau teman-teman mau beli object detection with PyTorch. Kodenya apa? Kodenya adalah ANPR ODOD. Jadi nanti ketika menghubungi admin kami, bilang aja ANPR ODOD, maka akan dapat diskon 50% dalam pembelian object detection with PyTorch. Oke, ANPR ODOD nanti harganya cuma 75.000 aja. Kayak gitu. Sama-sama. Jadi biar teman-teman paham gitu loh gimana cara kerja object detection. Untuk video terkait ekspresi tadi aksesnya diberikan via apa? Google Drive. Nanti aku akan kirim link Google Drive-nya. Yang itu text recognition. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Masih ada 10 menit.
Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang bertanyakan bisa tanyakan di grup Telegram atau bisa PM. Itu aja mungkin kalau dari saya. Recording nanti insya Allah sudah bisa diakses siang ini, dan course bonusnya akan saya kirimkan juga di siang ini insya Allah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.